segenap panitia pengajian yang saya banggakan, hadirin hadirat, para mahasiswa dan mahasiswi ngaji bareng dengan menebar cinta aswaja untuk penguatan peran kaum milenial dalam menjaga keutuhan NKRI versi dulu. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta.
وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, jajaran rektorat yang saya muliakan, para pejabat yang dengan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Ibu dosen, jajaran sivitas akademika yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, hadirin hadirat, para mahasiswa dan mahasiswi, ngaji bareng dengan menebar cinta aswaja untuk penguatan peran kaum milenial dalam menjaga keutuhan NKRI versi jomblo. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gusti tak hadir dengan membawa cinta. Saya pikir filosofi cinta dan semangat mahabbah di Indonesia hari ini mengalami satu masa-masa yang sangat sulit, sehingga yang terjadi kemudian adalah apapun ketika perbedaan itu muncul maka menjadi sebuah alasan injilin apa. Kenapa saya katakan mahabbah atau rasa cinta itu kemudian hari ini di Indonesia pada satu titik nadir yang sangat menggelisahkan. Yang terjadi hari ini adalah orang kalau sudah cinta dengan pemerintah, seburuk apapun itu kebijakan tetap dianggap baik. Tapi sebaliknya kalau orang itu sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun kinerja pemerintah tetap dianggap. Makanya kalau dulu di pondok kita itu ada mahfudun yang bunyinya biwa'ain ridho ankulli aidin halilah. Orang itu kalau sudah ridho, cinta, seburuk apapun itu tetap gak dianggap. Gak dianggap sama sekali. Tapi sebaliknya wa'ain sufi ankulli khairin tubdi masawiyah. Kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun tetap dianggap sama saja. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan kenapa cinta itu seperti air kecil di dalam kolam renang. Kamu ngasih aku. Saya timbang, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir dengan cinta besar. Kamu tahu nggak bedanya jahe sama kamu? Kalau jahe itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Jadi saya ulangi, mahabbah itu kemudian menjadi ketika kita berbicara nanti pada akhirnya soal Ahlus Sunnah wal Jamaah, posisi
posisi Nahdlatul Ulama di dalam beragama maupun bernegara sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143. Di situ Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat yang tengah-tengah. Ada kalimat wasat, ada kalimat wasatun. Kalau wasatun itu, ini kalau tongkat saya wasatun, maka yang namanya wasat itu pas tengah-tengah. Seperti ini namanya wasatun, pas tengah-tengah. Tapi kalau wastun, tengahnya itu bisa agak ke bawah atau agak ke atas. Saya ulangi, kalau wasatun itu, ini pas center di tengah-tengah itu namanya wasatun. Tapi kalau ke atas sedikit atau naik dikit itu namanya wastun. Dalam Al-Baqarah 143 ini menjadi landasan kita Ahlussunnah wal Jamaah baik di dalam berkonsepsi bernegara maupun beragama. Umat yang wasatun. Dan luar biasanya lagi apa? Al-Baqarah itu terdapat 286 ayat. Ayat ini terletak di tengah-tengah surat Al-Baqarah 143. 143 kali 2 berapa? 286. Allah memerintahkan kita untuk menjadi umat yang tengah-tengah dengan menaruh ayat tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Yang dimaksud tengah-tengah di sini apa? Sebagaimana konsep Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang wasatiyah, atau kita kenal dengan Islam yang moderat. Ini menjadi penting kenapa? Karena survei terakhir lembaga survei itu menyatakan jumlah warga Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah di Indonesia itu sebesar 49,5%. Coba bayangkan, umat Islam di Indonesia itu 87%. Saya tak sadar kamu tahu gak bedanya singkong sama kamu? Kalau singkong itu kesenangan, kamu kesayangan. Iya. Loh, kalau ini belum corona. Kalau ini baru corona. Komunitas rondo memesona. Jadi saya masuk ke ruang apa itu Pak? Aula. Waktu kalau ada mbak-mbak pakai masker, saya tidak. Jadi kita corona omromos. Saya pikir jangan terlalu apa ya, saya kemarin posting di Instagram, saya mengatakan waspada boleh panik jangan. Kenapa? Karena Israel itu sudah punya daftar nama siapa yang mau dipanggil duluan, dan itu nggak bisa ditukar, nggak bisa dinego. Artinya saya pikir hari ini kita terlalu baik di kampung corona, juga banyak orang yang memborong masker ditumpuk, ditimbun dan lain sebagainya. Hati-hati, orang yang suka mau nimbun masker besok mati cangkemnya masker lagi. Survei terakhir lembaga survei itu Pak, warga Indonesia yang berKTP Islam itu kan sekitar 87% dari 260 juta. Itu sekitar 230 juta lebih itu adalah umat Islam. Dan luar biasanya lagi apa? 49,5% menyatakan diri sebagai orang Nahdlatul Ulama. Jadi orang NU di Indonesia itu jumlahnya berapa? Hampir sekitar 115 juta. Posisi kedua, saudara tua kita, Muhammadiyah. Dan jumlahnya berapa? 4,9%. Jadi Muhammadiyah itu warganya
Kita nggak usah mengatakan aksi, tapi dari kita lahir sudah aksi. Orang lahir kemudian disolawati, dijanjikan, itu sudah termasuk aksi bela. Nah, malam Senin, malam Jumat kita yasinan, tahlilan, sudah aksi bela tauhid. Malam Senin kita manakipan, itu sudah merupakan aksi bela ulama. Apalagi ketika kita membicarakan negara, mendoakan mereka, itu namanya sudah aksi bela negara, namanya apa? Istighosah. Quran seminggu sekali kita semaan, itu aksi bela Quran. Ilmu setiap kali kita sorokan, itu aksi bela ilmu. Jadi kalau aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela mahasiswi di dalam lawan. Hanya kalau bapaknya dijaga, kalau ada cowok mahasiswa suka sama kamu, cukup katakan sama mereka, Mas, kalau kamu cinta sama aku, cukup kamu selatkan satu di antara dua, apa halalkan atau tinggalkan. Muslimah, sebenarnya rumah haram. Pertanyaan, dulu bisa jadi muslimah atau gigi satriah? Kembali ke nama tadi. Lah, ada dua amanat besar lahirnya NU di Indonesia ini. Yang pertama adalah amanat keagamaan, dan yang kedua adalah amanat kenegaraan. Yang pertama amanat keagamaan. Amanat keagamaan ini memberikan amanat kepada kita untuk mensyiarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Ini anak-anak yang terafiliasi dengan NU seharusnya paham. Teman-teman PM 11 maksud itu ya sekarang anak-anak PM 11 PMI itu lebih fokus kepada keilmuan pesantren dan sebagainya. Orang dia proposal kalau saya dulu proposal dengan rupanya berkota infak faham amanat ini memerintahkan kepada kita untuk mensiarkan faham Ahlus Sunnah dengan mudah dan menyenangkan. Makanya ketika banyak wartawan tanya sama saya, Gus, kenapa selama ini konsep pengajian Anda itu dibuat enjoy, happy dan menyenangkan? Saya bilang, mau ngaji bisa tapi gawe susah. Saya punya pengalaman begini, adik-adik. Saya coba tanya sama kalian, orang yang datang ke klub malam, ke tempat karaoke itu orang susah atau orang senang? Orang susah atau orang senang? Orang susah. Orang susah yang mencari. Makanya namanya tempat hiburan. Maka nama lainnya namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan di situ? Karaoke, karaoke dibuka, oke. Saya pernah survei mereka yang datang ini sebenarnya problemnya apa? Karena merasa di rumah suntuk, di kantor suntuk, maka mereka mencari kesenangan di tempat hiburan. Maka saya mengatakan orang yang datang ke klub malam, ke karaoke, itu orang susah bukan orang senang. Karena mereka sudah senang, gak akan pernah mendapat mencari kesenangan di tempat. Karena mereka susah mencari kesenangan di tempat hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangannya pada tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian saya buat menyenangkan? Karena saya punya prinsip lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Makanya Imam Hasan Asy'ari yang mendirikan Syadziliyah itu, beliau mengatakan apa? Kok kowe ngaji karo gurumu ra iso guyu, tinggal mulih. Kok kamu duwe dosen
Makanya saya dari dulu ini kalau kuliah juga dosen saya pusing sama saya. Setiap saya diminta presentasi, kan dulu kalau kerja kelompok itu, saya kan orang yang tidak pernah mau nulis. Saya bilang sama teman-teman, kalian yang buat makalahnya, saya sih mau. Kamu yang buat paper, sudah kirim saya, aku tak mau. Dan saya orangnya seru. Maka ketika ujian saya pakai sandal, dosen saya waktu itu marah. Dekan saya itu akhirnya Pak Malik Fajar, namanya Pak Abdullah Fajar. Malik Fajar itu Menteri Pendidikan zaman SBY, zaman Megawati SBY. Dulu rektor IAIN Malang. Saya pakai sandal masuk kelas, diusir sama beliau. Miftah Anda keluar. Siapa dekan salah saya apa? Kamu pakai sandal. Akhirnya saya keluar. Begitu keluar saya kembali baca peraturannya, rule of the game. Ternyata bahasanya apa? Mahasiswa kuliah dilarang menggunakan sandal. Akhirnya sandal saya lepas, saya jadi kresek. Kalau waktu itu sudah ada Instagram, Facebook, ada YouTube pasti viral. Saya copot ganti kresek, saya masuk kelas. Ya karena bagi saya dunia itu apa? Lahibun walahun. Ya permainan saja itu. Saya masuk Pak Abdullah Fajar, mudah-mudahan beliau pada umur itu datang ke saya, kamu menghina saya, maksud bapak apa? Dilarang pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Mohon maaf, tolong bapak baca kembali peraturan mahasiswa yang ujian. Dilarang menggunakan sandal, nggak ada larangan menggunakan kresek, nggak ada kewajiban menggunakan sepatu. Kalau kemudian Anda mengatakan mafhum kholafahnya, kalau nggak pakai sandal ya pakai sepatu, Anda salah. Berarti Anda nggak pernah ngaji balap bohong. Pokoknya mandu-mandu bingung. Karena peraturannya dilarang menggunakan sandal. Nggak bisa kemudian dipahami mafhum kholafahnya harus menggunakan sepatu. Berarti menggunakan di bawah sandal boleh, dan saya pakai kresek rongos sandal. Ya karena saya biasa saja, santai-santai saja, jangan dibuat sepatu gitu. Coba saya mau tanya sama para mahasiswa ini, Anda kalau punya dosen, dosennya yang cair sama sepatu, Anda pilih mana? Ngomong paksa. Maka di dalam mensiarkan paham Ahlus Sunnah ini dibutuhkan metodologi yang menyenangkan, dibutuhkan terobosan-terobosan yang kemudian orang paham dengan gagasan besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kenapa kemudian hari ini saya banyak berbicara ketika saya mengajar menggunakan bahasa-bahasa cinta, karena aku ngerti hati mungkin biar ya bodoh lah kalau rupanya sangat, tapi artinya biar. Maka kewajiban kita hari ini untuk mempertahankan paham ini. Maka kalau Anda lihat, coba negara-negara yang keras itu pada akhirnya hancur, negara-negara yang gak lulus itu pada akhirnya hancur. Negara-negara Timur Tengah yang mereka masih kaya dengan paham-paham Wahabi, pada akhirnya mereka akan hancur karena mereka tidak punya seni. Padahal dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, itu kan seni. Termasuk di dalam berdakwah ini, jangan hanya kemudian ada transfer nilai, ada transfer value, tetapi metodologinya tidak menyenangkan. Makanya banyak orang gagal di dalam dakwah itu apa? Hanya fokus kepada konten, tetapi tidak pernah berpikir tentang casing. Sekarang yang casingnya bagus, kontennya jelek, itu laku. Tapi kontennya ini bagus, casingnya biasa-biasa saja, tidak ada. Bagaimana kemudian hari ini kita mengemas dakwah itu, kontennya menyenangkan, kontennya bagus, tapi casingnya menyenangkan. Kontennya api, isinya, casingnya menyenangkan. Satu saat saya pernah diundang sama kelompok tertentu. Mereka kalau kajian itu menggunakan PowerPoint, menggunakan OHP macam-macam ini. Saya bilang, Anda itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan PowerPoint ketika berdakwah di depan orang itu. Coba kalau kamu semuanya kayak sini disiapkan, pakai layar, kemudian mereka pakai PowerPoint yang dibahas 1, 2, 3, 4. Jawaban saya sederhana. Saya punya prinsip mas.
kamu menggunakan PowerPoint? Karena kamu yakin kamu merasa tidak punya power, nggak punya poin. Kenapa saya tidak menggunakan PowerPoint? Karena saya ketika dakwah sudah full power, full point. Orang yang menggunakan PowerPoint karena dirinya tahu bahwa dia tidak punya power, tidak punya point. Sementara saya tidak menggunakan PowerPoint karena saya yakin saya ini full power, full point. Harus ngomong ya. Artinya apa? Konten itu penting loh. Tapi kasih juga jangan ditinggalkan. Maka disinilah kemudian dibutuhkan orang kreatif, aktif. Dan bersaingnya dunia hari ini, kalau kamu ingin sukses, pengen menjadi orang yang ilmi, derajatnya mulia tinggi, itu dituntut untuk menjadi orang yang kreatif. Maka beberapa waktu yang lalu ketika saya isi kajian di Polres Kediri, saya bilang, kalau hari ini pengen jadi orang terkenal itu gampang. Yang pertama, membuat masalah besar. Bahwa kerajaan Sunda Empire, nuklir akan saya stop, utang negara saya bayar. Padahal mencari komando, wartawan ngejar, karena membuat masalah besar. Di Purworejo muncul keraton asu sejagat. Rajanya namanya siapa? Toto. Basicnya apa? Bakul angkringan. Buat masalah terkenal. Maka kalau pepatah Arab itu mengatakan apa? Kencinilah air zam-zam maka kamu akan menjadi masyhur. Kencinilah sumur zam-zam maka kamu akan menjadi terkenal. Saya dulu pernah dengan ceramah ini dari Kiai Haji dan Haji. Gue pengen terkenal gampang, kencini sumur zam-zam. Artinya apa? Membuat masalah besar. Tapi ini jangan kamu lakukan. Jangan membuat masalah besar. Masih ada cara yang lain supaya kamu terkenal. Apa? Oh, sebelum saya lanjutkan, pokoknya gawean ini mudah karena bisa mengakibatkan kehamilan. Orang yang dulu tidak tahu komisioner ini siapa, begitu dia ngomong seperti itu viral karena bisa hamil. Makanya kalau mahasiswi jauhi kolam renang. Saya baru sadar, Anda itu kalau bikin rekening bank biasanya yang ditanyakan nama ibu atau nama bapak? Itu. Kenapa yang ditanyakan nama ibu? Karena kalau nama ibu jelas satu. Kalau nama bapak bisa sak kolam renang. Makanya kalau para mahasiswa, Anda jangan pernah berenang di pantai. Saya khawatir ubur-ubur tetap. Pejabat kok goblok. Padahal menurut penelitian Dr. Boeing, 80% laki-laki yang berenang itu manusia kingsut. Saudara Nabi Muhammad. Atau yang kedua, sekarang juga baru ngetren. Kalau Anda tidak bisa membuat masalah besar supaya terkenal, yang kedua adalah dia melawan orang besar. Ini juga sudah terkenal. Dulu siapa sih yang kenal dengan, mohon maaf, Ustaz Maher Tuwaidi? Waktu itu mencaci maki Kiai Ma'ruf Amin, orang akhirnya tahu sebabnya. Dasar tua bangka, sudah mau mati calon wakil presiden. Sekarang mau mati sendiri. Tapi tolong jangan dibully, kasihan. Dibiarkan saja, insya Allah mati sendiri. Bukan sifat orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang dulu nggak kenal dengan tukang debus, tapi begitu kemudian mencaci maki Jokowi, mencaci maki pemerintah, akhirnya apa? Dan yang terbaru ini tersebut banget ketika beliaunya menafsirkan innama yasyallahu min ibadihi ulama. Jadi siapapun yang takut dengan Allah bisa disebut ulama. Kambing takut dengan Allah, ulama. Kita takut dengan Allah, ulama. Jadi nanti teman-teman Yayan jangan kaget kalau ada mui cabang kambing, mui cabang kita. Ini menurut saya
Saya itu karena menyadari saya bukan ahli tafsir, maka ayat yang kemudian saya pakai itu ayat-ayat yang sifatnya umum, artinya sudah dipahami secara umum. Kalau yang berkaitan dengan ayat-ayat khusus saya nggak berani. Kenapa? Karena saya menyadari saya bukan ahli tafsir. Jangan sampai kemudian penafsiran kita justru akan menyesatkan banyak orang. Saya nggak mau. Makanya kawan-kawan begini. Sekarang ada orang mengatakan begini, sampaikanlah walaupun cuma walau ayat. Tapi ingat, walaupun cuma satu ayat itu ayat yang dipelajari, ayat yang sudah dikaji. Jangan hanya walaupun satu ayat gak kita pahami kita sampaikan. Kita berarti Pak. Itu yang namanya sumbungmun umyung fahu. Hati-hati melawan orang besar. Saya pengen mahasiswa-mahasiswi yang berrogo itu menjadi yang ketiga. Apa? Bukan orang yang melawan orang besar, bukan yang membuat masalah besar, tapi menjadi orang yang menyelesaikan masalah besar. Jadi menjadi problem solver, bukan troublemaker. Orang NU itu dari dulu pionir, bukan follower. Artinya selalu diikuti. Banyak orang yang tadinya menghujat amalia-amalia Ahlussunnah, begitu mereka lambat merasakan nikmatnya Ahlussunnah, akhirnya mereka ikutan. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sudah melakukan itu jauh hari. Kenapa? Karena NU itu pionir, bukan follower. Dan ketika kamu punya medsos, mohon maaf, ini punya kesempatan yang sama. Saya, kamu menjadi trending itu menjadi hal yang tidak mustahil. Sangat-sangat mungkin. Sekarang begitu kamu posting sesuatu yang kira-kira bagus, yang kontennya ini berisi, orang akan bisa mengenal siapa kalian. Caranya bagaimana? Jadilah problem solver, jangan pernah jadi troublemaker. Makanya saya juga tidak kira begitu saya buka Instagram, follower saya berapa? 1 juta lebih. Bapak, jadi kan gitu Pak. Follower 200, itu aja mahasiswa semua berdua paksa. Ingat ya, problem solver bukan trouble. Ini bisa kita lakukan. Dan ternyata mohon maaf, dari semua itu metodologi yang dipilih oleh orang-orang Ahlussunnah adalah metodologi yang menyejukkan atas nama cinta. Maka kenapa dikatakan la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kembali kepada mahabbah, rasa cinta. Maka kalau kemudian hari ini kalian pengen Ahlussunnah ini keren, gampang. Sebarkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kesejukan, bukan dengan otot-ototan. Dan saya selalu mengatakan orang NU itu tidak cari musuh, apalagi dengan para habaib. Kalian boleh tidak setuju dengan habib tertentu, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormat itu kepada habaib. Kalian boleh tidak taat terhadap habib itu, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormat kepada habib itu. Karena dikatakan dalam kitab taklim, al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Kalau ada habib memprovokasi kalian, musuhi pemerintah, gak boleh kalian taati, tetapi wajib kalian hormat. Kenapa? Karena habaib itu posisinya adalah ahli baitil Mustafa. Mereka itu orang suci. Maka kalau kemudian ada yang mengatakan, oh Gus Miftah itu tidak suka dengan Habib Rizik, Anda salah. Tahun 2017 saya haji bareng beliau, foto di depan jamaah. Kalau kemudian saya tidak taat dengan isi ceramah beliau, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan rasa hormat kepada kehabaiban. Ini posisi yang jelas, clear. Kalau hari ini orang mengatakan, oh orang NU tidak menghormati habaib, Anda salah. Orang belum kenal habaib, NU sudah menghormati habaib. Kalau Anda mengajarkan orang NU untuk mengajari hormat kepada habaib, Anda sama halnya memerintahkan mengajari bebek untuk berenang. Wis abden sol. Makanya
Saya berkenakan datang. Maka kalau ada orang menyerang amalia-amalia itu seperti yang sering saya sampaikan di YouTube itu, sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Saya menyikapinya tidak provokatif. Masa kamu tidak bisa membedakan sholawat dan sholawatan? Tidak bisa membedakan yasin dengan yasinan? Tidak bisa membedakan tahlil dengan tahlilan? Apa perbedaan yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah selesai dibaca namanya yasin. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Masa gara-garaan nggak boleh? Katok boleh, katokan nggak boleh. Sarung boleh, sarungan nggak boleh ya. Belalainya yang dinenggi. Kotan boleh, kotangan nggak boleh. Mungkin bulannya kurang aduh. Turunmu kurang, tonjokmu kurang, oke, kopimu kurang, kurang terus sakit. Canggih cokili. Tadi kamu, itu kamu ya? Nama komplit kamu siapa? Nama komplit kamu siapa? Kenapa saya tanya nama komplit kamu? Supaya bisa di pelaminan aku sudah hafal. Jadi dibutuhkan terobosan-terobosan yang kemudian metodologi kita itu diterima di masyarakat. Hari ini orang alim itu banyak, NU itu gudangnya orang alim, betul Pak? Kalau mau cari ahli apapun ada, ahli Quran, ahli tafsir, ahli kitab, ahli ngapusi, sholat ada, ahli dokos, sholat ada. Tetapi yang menjadi persoalan itu di metodologi gitu. Makanya saya pengen kemudian orang-orang yang ada di sini bisa mempunyai terobosan-terobosan baru menjadi problem-problem solver, sehingga yang banyak orang-orang viral dari yayan Ponorogo. Amin. Tapi viral karena kecerdasannya. Mergo api era mergo bosoke. Go viralnya diduga penyimpangan seksual. Menarik. Ini penting. Bahwa kemudian konten itu penting, tapi casing nggak kalah penting. Maka saya itu orang yang sangat perfect ketika posting Instagram. Kalau kira-kira itu nggak ada value-nya, menurut saya kualitasnya biasa-biasa saja. Saya nggak mau posting. Makanya Instagram saya itu traffic-nya bagus. Kalian bisa lihat orang followernya banyak, tetapi ketika posting yang like dan view-nya itu sedikit, itu berarti jelas bahwa kemudian konten yang dia posting itu tidak menarik. Apalagi ketika follower-nya oke, single like dan ketika dia posting video view-nya cuma sedikit, itu tanda-tanda jangan-jangan follower-nya beli. Tapi kalau kemudian ketika posting like-nya banyak, komentarnya bagus, viewernya bagus, itu berarti trafficnya menunjukkan bahwa kontenmu itu adalah menarik. Dapat di endorse. Walaupun mohon maaf ada kalanya followernya banyak, tapi haternya lebih banyak. Followernya 2 juta, haternya 1.700.000, kamu tahu ya? Dan saya punya banyak kawan selebritis yang seperti itu. Followernya banyak, tapi isinya bukan muhibin tapi haters. Walaupun saya juga pernah diajar habis-habisan, gara-gara saya belain teman-teman Banser itu kenapa tidak dibawa ke Papua. Waktu itu saya bilang, kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Karena Banser tidak punya alat hukum, dasar hukum untuk berangkat ke Papua. Saya dihajar, yang komentar berapa? 15.000, semuanya menyerang saya. Tapi saya tidak sakit hati. Yang menyerang saya 15.000, yang memberikan like dan jempol 75.000. Wow. Banyak daripada jumlah komen. Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatimu.
Kamu harus tahu mas, cewek itu memang senang kalau diberi coklat dan es krim, tapi cewek lebih senang kalau diberi kepastian. Gue malah kalau cintamu seperti G30 STKI. Maksudnya apa mas? Isinya penuh dengan pengkhianatan. Jadi lagi kata cewek daripada awalmu cintamu kayak KFC. Maksudnya apa? Pakai cabangnya. Jadi problem saya bagi cewek kamu jadi troublemaker. Ayo lo begini. Malah cewek kamu kalau kayak awal mas, kamu itu di mataku seperti acar di nasi goreng. Maksudnya apa? Ada terus tapi tidak penting. Sebelum masuk yang kedua, amanah kebangsaan. Selamat sih. Cocok, udah gak ada. Nah, barang tapi baik. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya. Ya, kita baca sholawat yang disarankan sama PBNU untuk tolak bala corona. Sholawat di Bilkutub. Kalau sholawat dari Habib Lutfi yang kemarin dijazakan melalui zaman untuk tolak bala corona itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawain. Kalau itu dari Habib Lutfi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawain. Kalau dari PBNU menolak corona dengan menggunakan sholawat ya sholawat dulu tolak corona. Sekarang ada virus yang lebih bahaya daripada corona, virus corona. Rumus kimianya CO2T. Ya, selawatan tambah sedikit, kemudian sesi tanya jawab. Sholawat dulu versi kurban janji. Nah, bisa tidak Pak? Yang menjadi persoalan sekarang itu mahasiswanya banyak milenial, tapi dosennya kolonial. Jadi nggak nyambung mahasiswa milenial, tapi dosennya kolonial. Jadi nggak nyambung lagi sudah. Makanya bapak walaupun wajahnya kolonial, tapi hatinya harus milenial. Makanya walaupun kolonial. Bapaknya bilang ini ada anggur, ada apel, bapaknya bilang anggur itu lebih mahal daripada apel, tapi perempuan pasti beli apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggur. Kacangnya itu gurih, tapi kalau dikacangin perih.
Selalu ada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil adab wa shifaiha Kowe lunga nang
sekalian. Sopo sing ngomong mari dari balik cangkeme bisa dicari awan kok. Ya Allah, alhamdulillah. Ini amanat pertama, amanat keagamaan, menjaga mensiarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungan. Maka jangan sampai ada orang yang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah. Adik-adik Anda tahu, dulu Arab Saudi itu sangat Ahlussunnah. Tetapi kenapa sekarang Arab Saudi itu menjadi Wahabi? Karena di sana tidak ada organisasi yang membentengi paham Ahlussunnah. Maka orang-orang yang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah, saya pastikan itu adalah mulut Wahabi. Karena mereka ingin mengatakan. Maka tadi saya bilang salawat boleh, salawatan nggak boleh. Kalau kontennya pas benar. Contoh, Al-Quran mengatakan Inna Allah la yuhibbul musyrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka kata orang Jawa, hidup itu jangan pakai hidupkan. Itu gak bagus. Warak bagus, warakan bagus. Lemu bagus, kelemah gak bagus. Mancung bagus, mancungan gak bagus. Merongos bagus, kemerososan juga bagus. Gondrong bagus, kegondrongan gak bagus. Kan kalau saya kan pas. Sugihan itu bagus, kesugihan tidak bagus. Lemu bagus, kelemah bagus. Sebenarnya beliau ini gak tahu, mau sama apa kabeh. Ini amanat keagamaan. Yang kedua, amanat kebangsaan. Tahun 1936, Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah nation state. Darussalam bukan Darul Islam. Saya khawatir ya dengan perkembangan kampus ini. Mudah-mudahan tidak terjadi monopoli. Saya kemarin mengadakan ngaji kebangsaan di salah satu SMK di Kudus. Pesertanya siapa? Perwakilan guru-guru se-Jawa Tengah sama anak-anak OSIS se-Jawa Tengah. Ada guru menggunakan pakaian ASN, aparatur sipil negara. Bajunya ASN, hidup makan gaji negara, makan uangnya negara, pakai fasilitas negara. Dia katakan begini, Gus, saya mau ngomong, silakan Pak Guru. Menurut saya, kalau Indonesia ini ingin jadi negara yang bagus, Indonesia harus menganut sistem khilafah. Berani ngomong seperti itu dengan dasar Al-Quran Al-Hadis. Kalau ini dilakukan, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Misal saya tanya, Bapak tolong tunjukkan kepada saya negara mana di dunia yang berhasil dengan sistem khilafah. Apa jawaban orang ini? Arab Saudi. Tak ada Pak. Kalau Anda mengatakan sistem khilafah berhasil di Arab Saudi dan Arab Saudi itu menggunakan sistem khilafah, mohon maaf, jaga sembung makan nasi hijau, gak nyambung cok. Arab Saudi itu bukan khilafah, mereka itu negara al-mamlakah. Beda antara al-mamlakah dengan khilafah. Al-mamlakah itu artinya apa? Negara kerajaan, dan itu bukan khilafah. Maka al-mamlakah as-Saudi Arabia, kalau dasarnya Quran hadis iya, tapi sistem negaranya bukan khilafah. Kenapa saya kembali konsisten teriak-teriak dari NU berbicara soal itu? Zaman sahabat Rasulullah sekelas Utsman Ali saja dibunuh. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang Indonesia yang lebih hebat daripada Utsman dan Ali? Waktu itu umatnya terbaik, khalifahnya terbaik, dibunuh. Hari ini itu mau diterapkan di Indonesia. Jangankan kalau khilafah dengan sistem khalifahnya ini, mohon maaf, bedo pilpres rampung saja masih balang-balangan kok dengan
Bedakan antara kriminalisasi ulama dengan ulama yang kriminal. Kalau ada ulama berbuat kesalahan ditangkap polisi, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama kriminal. The real kriminalisasi ulama itu adalah mengundang kiai pengajian pulang gak diamplokin, lah ini kriminalisasi. Itu bisa dilaporkan polisi dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Dikasih kok Gus, isinya cuma DP 335 perbuatan tidak menyenangkan. Panitia sudah diingatkan ya jelas pasal 44 cacat mental. Lagunya apa? Wong edan kuwi bebas. Wong edan pantas sampean ngomong Pak Manur. Langsung ngomong sama saya, Gus, omonganmu kayak nelo. Maksudnya omongku tapi setengah. Maka masih ada. Saya ngomong dulu Pak. Beliau ini gak ngomong kok, tapi berarti kayak pahala bulan Ramadan. Maksudnya Pak Beli pasti Pak. Artinya apa? Amanat kebangsaan itu memberikan kewajiban kepada kita. Nahdlatul Ulama secara konsisten mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan menjaga keberlangsungan. Kemarin sempat ramai, wah orang untuk pemerintah bilang kok Menteri Agama gak dikasih NU. Saya bilang NU itu lebih besar daripada Menteri Agama. Saya ulangi, NU itu lebih besar daripada Menteri Agama. Kita punya Menteri Agama ngaji, gak punya Menteri Agama tetap. Dan yang perlu Anda paham, NU itu tidak pernah mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi NU mengabdi kepada NKRI. Kenapa? Karena kalau presiden bisa diganti, NKRI harga mati. Kan itu pemahamannya. Jadi kalau kemudian posisi hari ini, ya tentunya kembali kepada ayat yang tadi saya sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita menjadi umat yang tengah-tengah saja. Pemerintah baik kita dukung, salah kita kritisi. Saya biasa, saya mengkritisi Menteri Hukum dan HAM gara-gara membandingkan antara kawasan Priok dengan kawasan Menteng. Priok itu banyak orang keras, maka banyak lahir kriminalitas. Saya bilang Anda salah Pak Menteri. Keras itu tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya dengan kriminalitas. Kayak Indonesia kita ini mau bagi rambu hati Hello Kitty. Jelek, sopirnya marah-marah. Ini yang merusak jalan tergandengan, Gus. Anda salah. Yang merusak jalan itu bukan tergandengan tapi mobil mewah. Loh kok bisa Gus? Iya, karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Dan macam-macam koruptor itu gak ada yang keras, halus-halus, ruangannya ber-AC, pakai dasi, cakepnya melek-melek. Dasi bentuknya kayak tidak. Makanya saya paling nggak mau suruh pakai dasi. Kalau ini hilang, oh wah dibilati gitu ya. Dan itu nggak ada kaitannya dengan orang-orang keras. Orang-orang yang korupsi uangnya negara itu rata-rata bukan orang keras, tapi orang yang lemah lembut, ngomongnya saudara-saudara. Buat saya ucapmu halus tapi kelakuan ini gosok. Beda kalau Gus Dur nangkepnya gosok tapi hati ini wow. Dua amanat
Ahlussunnah yang bisa kita sampaikan secara menyenangkan. Sampai di sini saya buka sesi tanya jawab. Kalau nggak ada saya berterima kasih. Nggak ada. Selesai. Coba moderatornya apa pembahasannya pilih kita. Wah, merubah baru. Dan saya sudah mencatat tanggal 29 Juni adalah hari terakhir masa idah Bunga Citra Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Abah. Perkenalkan, nama saya Ilma Zulgowil. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya Cita kamu bahasa Inggris ya? kamu milih ulama apa Al-Quran? Nah, terus saya mikir, itu tuh termasuk pertanyaan yang indikasinya akan menjauhkan kita dari ulama atau enggak, Abah? Terus jawaban saya milih ulama. Gitu. Terus pertanyaan saya, menurut Abah gimana dengan jawaban saya dan ya? Bagaimana dengan jawaban saya? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban iya sesuai dengan jawaban maka kita sehat. Saya jawab dulu sekali. Itu dalam bahasanya namanya kalimatul haq yuridu biha batil. Kelihatannya kalimatnya benar tapi itu balik. Karena memperbandingkan antara ulama dengan Al-Quran. Padahal yang namanya ulama itu pasti mengamal Al-Quran. Dan kalau kamu menjawab pilih ulama, kamu benar. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena nggak ada ulama yang tidak mengikuti Al-Quran. Dan kita diperintahkan untuk bertanya kepada ulama, itu merupakan perintah Al-Quran. Sekarang kan kayak di Semarang Maulid Nabi, mas-mas yang membaca Al-Baqarah itu dimarahi. Tolong jangan baca sholawat, baca Quran saja. Alasannya kenapa Pak? Ayo, lebih utama mana sholawat apa Al-Quran? Lah ini goblok banget ini. Jadi memperbandingkan sesuatu yang tidak apa ya? Ngawur ini. Kalau saya dipilih, Anda pilih sholawat apa? Sholawat. Kenapa? Karena perintah sholawat itu merupakan perintah Al-Quran. Karena ketika saya membaca sholawat berarti saya mengamalkan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan hari ini orang Indonesia banyak dibodohkan dengan hal-hal seperti itu. Itu kan gak nyambung. Masa memperbandingkan antara sholawat dengan Al-Quran, ulama dengan Al-Quran. Mereka ketika menjawab saya milih ulama, kamu benar. Karena patuh kepada ulama, bertanya kepada ulama itu merupakan perintah Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu ulama sing bener, bukan ulama cabang pite, bukan ulama cabang wedhus. Kita kegoblok dengan. Betul, jawabannya betul. Sudah pantas dipunyai. Mulai dari turun. Bang, ini nggak sepeda ya. Tolong mundur dikit. Karena Pak, kamu saya suruh dikit, cantiknya kelewatan. Apa itu?
dari jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kalau mau cari istri, carilah guru MI. Pasti enak. Begitu kalau masuk kamar ditanya sama istrimu, Mas masih ingat pelajaran kemarin? Langsung kamu jawab, aku lupa mama. Pasti dia bilang, ayo ulangi lagi. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya ini untuk diri saya sendiri ya, Mas ya. Keluar dari rumah. Apa enggak? Sebenarnya masih di sini. Saya mau bertanya. Kamu pertanyaannya keluar dari rumah nggak apa-apa, asalkan keluar dari dalam hatimu. Kelas saya. Oke, bagaimana cara menanamkan sifat aswaja kepada diri sendiri di zaman milenial seperti sekarang ini? Seperti itu, karena saya masih bingung Mbak, seperti itu. Cek, terima kasih. Kamu pilih solusi instan apa yang solusi yang panjang? Agak panjang aja. Kalau agak panjang pondok solusi instan nikah dengan kiai. Kalau solusinya panjang ya belajar di pondok. Kalau solusinya instan tentunya nikah dengan kiai. Karena begitu kamu nikah dengan kiai, otomatis kamu jadi kiai. Amin. Saya ikhlas ya, sekian banyak video yang diposting dan sekian ratus juta uang saya tidak ada masalah. Tapi ini tidak YouTuber ini konten dakwah. Jangan hanya ngejar viewer, tapi kemudian judulnya provokatif. Jangan. Mau Gus Miftah mantan Gus Dur dari mana saya bilang mau sekali-kali Gus Dur ngaji bareng Gus Miftah. Kitabnya nggak usah tinggi-tinggi lah, kita ulama. Kalau judulnya mau Gus Miftah mantan Gus Dur, langsung orang biasa Gus telek. Tapi saya sendiri lebih senang jadi telek daripada jadi roti. Karena telek kalau banyak itu bisa jadi pupuk, roti dimakan jadi telek.
Coba kamu depan yang lain. Oh, udah sering kamu. Masalah kalau namanya siapa? Selamat sore, salam kebaikan untuk kita semua. Oh, selamat kebaikan. Salam Anda siapa? Ya, perkenalkan nama saya Nip. Saya Ramadana. Yang mau saya tanyakan terkait dengan konsep asmauja. Ketika saya sendiri laki-laki mencari dan mendapatkan pasangan untuk saya nikahi. Saya pertanyaannya apa saya bilang dulu? Oke, pandangan Islam sendiri terkait apa namanya jodoh itu sendiri bagaimana? Soalnya gini, saya benturkan terkait dengan budaya. Saya sendiri pernah ya taruh Tapi aku lu mau memang nanti taruh dia. Gini Pak ya, taruh terus itu dibenturkan dengan budaya kepegang itu menonton Pak. Jelas kubutuh hatimu, kubutuh hawamu, kau kebangetanmu. Sakit ini. Intinya teman-teman bagaimana terkait dengan pandangan Islam dan pandangan budaya sendiri terhadap kasus seperti itu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Tapi apa kalau kamu diberi hitam, kamu bilang putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Nah, buktinya kayak kamar putih menakutkan, kayak Islam pengurus kapal hitam tapi menyenangkan. Ini kalau di Jogja harus namanya rokok. Yang pertama saya yakinkan kepada Habib, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Azwaja. Ya Habib ya, manusia diciptakan itu berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Dan sebagaimana pemahaman yang kita pahami, pasangan kita itu dari siapa? Perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang. Tapi mohon maaf, kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak melunjak dengan laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan kaki. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Jodoh itu sudah tertulis mati kali cilik. dan jodoh itu bukan ada yang kamu maksud ada istiadat tadi itu berkaitan dengan weton. Saya selalu mengatakan begini, ilmu weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Orang hari ini mohon maaf, kalau weton percaya kalau Quran tak percaya. Kalau corona wedi tapi ini gara-gara sholat orang tahu wedi. Kan ilmu weton itu boleh dipahami tapi jangan diyakini. Saya pernah menikahkan santri saya gara-gara ibu
Yang mahal budayanya. Mau nikah ini kawan orang ada saya cukup. Kalau kamu mau nikah hari ini nggak punya uang, nggak kasih uang. Cukup 200.000. Yang mahal itu gengsi. Wah, ini anu gedung, ini masih ngapain kayak yang mahal. Begitu selesai pernikahan, cincin kawinnya tinggal gitu berasa. Maka kalau konsep dalam agama ya masalah manis atau amin umur ba'ah kalian tersebut. Yang punya kemampuan segera menikah. Kenapa? Karena jelas itu bisa fa'inna awal bil basar wa asal farji, menjaga kemampuan dan menjaga pandangan. Orang-orang waktu jomblo malah nyanyi lagu ini Gusti uripe terima kasih untuk waktunya. Ini perkenalan dulu ya. Terus nama saya Miftah. Oke, terus di sini saya sendiri aktif di salah satu organisasi besar ya, di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya. Yang bagaimana merupakan sebuah organisasi ekstra yang juga menggunakan bahan ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Nah, yang ingin saya katakan di sini terkait melihat keadaan ataupun realitas kampus sekarang ini, di mana golongan ataupun sekelompok ya orang itu yang membawa paham-paham yang dimana itu lebih ke radikal atau khilafah ya, terus yang seperti jenengan sampaikan tadi itu sudah ada ataupun ya walaupun kecil ya sudah ada lah di kampus. Nah, ini terkait tindakan ataupun yang harus dilakukan lah, khususnya saya sendiri dan organisasi yang dimana itu menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah NKRI harga mati, itu gimana, apa kita membiarkan atau mengusir atau gimana Gus? Terima kasih Gus. Ya, makasih lah. Kalau bayar, aku mau coba kayak gini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa filosofi Ahlussunnah itu ketika kita memahami firman Allah untuk umat, dan umat terbaik itu intinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
hadisnya. Itu apa? Oh ya jadi wajar-wajar kita kalau sunnah kita pe Al-Ghazali, ngaji yo hikam Ibnu Athaillah sana dari. Sudah mau saya katakan mahasiswa pendidikan kebebasan at-tarbiyatul hurriyah orang cocok ulama muda. Sehingga kemudian apa? Ini ada peluang dari kelompok-kelompok itu untuk masuk ke wilayah akidah. Makanya kemudian mereka masuk. Karena kita sendiri anak-anak PMI tidak fokus di situ. Bidang darat itu fokus kepada akidah Ahlussunnah. Kita yang Ahlussunnah malah yang dibaca tokoh-tokoh barat, sementara lupa dengan tokoh-tokoh Islam. Itu persoalannya. Di mana-mana ketika saya ketemu anak PMI pasti seperti itu saya sampaikan. Karena seolah-olah bocah-bocah PMI begitu untuk kampus, oh ini jati diri saya yang baru. Kami anti kemapanan. Orang yang boleh mengatakan anti kemapanan itu sebenarnya dia mapan. Baru kemudian dia meninggalkan zona mapan menjadi tidak mapan. Lalu baru tahu mapan mengatakan anti kemapanan. Bosok itu. Saya jalan ke lampu merah. Kenapa kamu tinggal di sini? Saya anti kemapanannya. Lu anti kemapanan dari mana? Kamu pernah mapan? Belum mau kami kira kok. Akhirnya kok anti kemapanan. Gue ini lah mapan koyo aku. Nih ya dunia. Itu namanya anti kemapanan. Baru kamu belum pernah mapan kok anti kemapanan. Kalau jomblo. Pokok banget tenang. Jadi tolong ya kamu fokus pada benda-benda akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Supaya tidak bisa orang-orang itu masuk ke kampus. Kenapa? Karena begitu kuatnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah di kampus. Karena kalau spesifik kamu tidak akan mereka. Ayo lagi. Oh dua yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kata saya melihat sesuatu di kacamata masa depan kita. Jadinya sebutannya kok berdiri. Ya, memang perempuan sukanya di sini kok. Seperti fakta yang telah saya temukan di lapangan itu sebagaimana saya nakdir, saya sendiri alhamdulillah telah saya nakdir. Saya temukan itu mereka itu labelisasinya itu remaja nakdir, tetapi dalam bermedia sosial tontonannya itu malah ustadz-ustadz yang dari kelompok sebelah, ustadz-ustadz muda, dan ceramah dari kiai, kajian-kajian kita itu malah ditinggalkan, dan mereka memilih ceramah Instagram hanya 30 detik saja, 1 menit saja. Tontonannya itu seperti itu, padahal mereka juga remaja nakdir. Waalaikumsalam. Katanya baru mau foto. Pitch control. Oh, kalau kamu bisa ngomong aja, ngomong kontrol ya. Allah berfirman di dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Hati-hati. Saya waktu itu mikir, kenapa yang berbicara tangan? Saya ketemu jawabannya, saya pulang pengajian dari Eropa, di pesawat saya tidak bisa tidur. Saya ketemu jawabannya. Kenapa? Karena hari ini orang bermaksiat hanya menggunakan tangan. Orang posting sesuatu dengan menggunakan tangan. Orang browsing sesuatu dengan menggunakan tangan. Bisa nggak hari ini medsos itu menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu? Jangan menjadi wasilah untuk mendapatkan murka Tuhan. Salah satunya apa? Kalau Anda yang itu follow akun kiai. Kita itu ketinggalan nih. Kemarin dari PBN itu dikeluarkan kiai bermain di medsos. Kiai saya habis sirot, followernya 22.000. Gus Muafik 175.000. Gus Baha 225.000. Gus Mus 423.000. Gus Minta 1 juta. 1 juta itu udah paling banyak. Follower saya di kalangan KMU itu sudah paling banyak. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan kelompok minggu. Kenapa? Karena kalian sendiri gak pernah bangga dengan kiai-kiai. Sudah ditonton merasa orang-orang itu. Oh yang ngomong di Instagram sih di follow soal ini kita misalnya. Menurut saya satu dong. Coba kamu dakwah kepada teman-temanmu untuk dakwah di medsos.
gunakan medsos untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir sudah, baik terakhir guys. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rizky dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Masalah jurusan ini kakek gimana? Apa dia? Jadi yang saya ingin tanyakan, Mbak, jadi kan Bapak Ketua BPIP Indonesia tentunya itu mengatakan bahwa agama itu adalah musuh besar dari Pancasila. Nah, bagaimana tanggapan Abang sendiri dari pernyataan atau apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua BPIP tersebut? Terima kasih. Saya sudah klarifikasi sama beliau karena kebetulan saya mau dijadikan sebagai duta Pancasila oleh BPIP. Ternyata pernyataan lengkapnya tidak seperti itu. Yang dimaksud agama itu musuh Pancasila, banyak orang yang mengatasnamakan agama untuk